memperkenalkan diri. Taruna Muda Dana Jaksa Abdillah NIT 24602029. Taruna Muda Edwin Antoni Carlos NIT 24602030. Taruna Muda Radian Nirmadi NIT 24602031. Taruna Muda Mahindra Nurwahyudin NIT 24602033. Taruna Muda Aditya Firmansyah NIT 24602035. Mohon izin Bas, kami dari kelompok 2 Teknikal Bravo mohon izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Bed flat adalah bagian utama dari konstruksi mesin induk kapal yang berfungsi sebagai fondasi atau dasar tempat dudukan komponen utama mesin seperti crankshaft, main bearing, dan frame mesin. Longitudinal girders pada bed flat. Longitudinal girders adalah bagian utama dari bed flat yang berbentuk balok panjang dan sejajar dengan crankshaft. Komponen ini berfungsi sebagai struktur utama penyangga dan membantu menahan beban dan menjaga kekuatan mesin kapal. Transverse girders pada bed flat. Transverse girders adalah balok penopang melintang pada bed flat yang berfungsi untuk memperkuat struktur dan menopang longitudinal girders serta main bearing pocket. Frame adalah bagian dari konstruksi mesin kapal yang berfungsi sebagai penopang utama bagi crankshaft dan silinder liner. Struktur ini biasanya berbentuk seperti huruf A dan terpasang di atas bed flat. Crosshead guides pada mesin kapal. Crosshead guides adalah komponen mesin kapal yang berfungsi sebagai jalur lintasan bagi crosshead agar dapat bergerak naik turun dengan stabil dan terarah. Komponen ini terpasang pada frame atau struktur penopang lainnya. Crankcase doors. Pada mesin kapal, crankcase doors adalah panel atau pintu akses yang terpasang pada crankcase atau ruang poros ekol mesin kapal. Pintu ini memungkinkan inspeksi, perawatan, dan pembersihan bagian dalam crankcase tanpa perlu membuka mesin. Crankcase relief valves pada mesin kapal adalah katup pengaman yang terpasang pada crankcase mesin di kapal untuk mencegah tekanan berlebih akibat ledakan gas atau uap oli di dalam ruang poros ekol. Silinder blok pada mesin kapal. Silinder blok adalah bagian utama dari mesin kapal yang berfungsi sebagai rumah bagi silinder, tempat berlangsungnya proses pembakaran, serta tempat dudukan berbagai komponen mesin seperti liner, piston, dan silinder head. Scaving box adalah ruang di sekitar silinder mesin kapal yang menampung dan menyalurkan udara bertekanan untuk proses pembakaran serta membantu pembuangan gas sisa. Studying both loop oil drain line adalah pemeriksaan jalur pembuangan oli pelumas pada mesin untuk memastikan tidak ada sumbatan, kebocoran, atau gangguan aliran. Piston cooling oil inlet adalah saluran masuk oli yang digunakan untuk mendinginkan piston pada mesin diesel kapal. Oli ini membantu mengurangi panas akibat pembakaran dan gesekan, sehingga mencegah overheat dan memperpanjang umur piston. Silinder liner adalah selongsor silinder dalam mesin yang berfungsi sebagai dinding tempat piston bergerak. Liner ini melindungi blok silinder dari kehausan, membantu pelepasan panas, dan menjaga efisiensi pembakaran. Cooling water space adalah ruang di sekitar komponen mesin seperti silinder dan silinder liner.
Tempat air pendingin bersirkulasi untuk menyerap dan membuang panas, mencegah overheat, serta menjaga suhu kerja mesin. Lubricating coils, pelumasan sangat penting untuk semua jenis mesin di atas kapal. Pelumasan mesin utama berfungsi untuk melumasi dan mendinginkan komponen internal yang bekerja relatif satu sama lain sehingga menimbulkan gesekan dan panas yang mengakibatkan komponen menjadi terlalu panas. Scaving port adalah lubang penyuplai udara bersih pada motor diesel 2 tak. Udara bersih yang masuk dari port scaving ini meniupkan semua gas hasil pembakaran menuju port exhaust. O-ring, komponen berbentuk cincin yang sangat lunak yang terbuat dari bahan alami atau karet sintetik atau plastik. Scooping box, komponen yang berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida atau cairan. Cylinder box adalah bagian mesin yang berfungsi menutup ruang bakar dan mengatur proses pembakaran. Tie bolts, pengikat yang digunakan untuk menghubungkan dua objek atau lebih. Exhaust valve, katup buang yang berfungsi mengatur keluarnya gas sisa pembakaran dari ruang bakar mesin. Expansion bellow, perangkat yang berfungsi untuk menyerap perubahan dimensi pada pipa, bejana, dan mesin. Exhaust manifold berfungsi untuk mengumpulkan gas buang dari berbagai saluran pembuangan, meredam suara ledakan dari dalam mesin, membantu meningkatkan performa mesin. Hydraulic pump, perangkat mekanis yang mengubah tenaga mekanis menjadi energi hidrolik. Kampas poros atau noken as yang berfungsi untuk mengontrol gerakan katup pada mesin. Fuel pump, komponen kendaraan yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki ke mesin. Fuel indikator, komponen yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Starting air valve, komponen yang menyalurkan udara bertekanan ke dalam silinder mesin untuk menghidupkannya. Air distributor adalah komponen dalam sistem pneumatik atau mesin pembakaran internal yang berfungsi untuk mendistribusikan udara ke berbagai bagian. Indikator pop berfungsi untuk menunjukkan tekanan udara dalam sistem serta memungkinkan pemeriksaan atau pelepasan tekanan jika diperlukan. Valve, komponen yang digunakan dalam sistem hidrolik atau pneumatik untuk melindungi sistem dari tekanan berlebih dengan melepaskan sebagian fluida atau udara ketika pecah. Adalah perangkat yang digunakan pada mesin pembakaran internal untuk meningkatkan tenaga dengan memanfaatkan gas buang untuk berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan menempatkan udara. Turbin adalah perangkat yang mengubah energi fluida seperti uap, air, udara, atau gas panas menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Energi putaran ini kemudian bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Pressure filter adalah komponen pada sistem kompresor udara yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Cooler mendinginkan udara tetapi juga menambah kelembapan. Auxiliary blower berfungsi mensuplai udara bilas tambahan ke dalam silinder untuk meningkatkan pembakaran pada saat RPM turbo belum mencapai 8000 rpm atau pada saat main engine berada. Mixer adalah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi dalam sistem pemanasan atau pembangkit tenaga dengan cara memanfaatkan panas buang yang masih tersisa untuk memanaskan fluida kerja. Memiliki beberapa makna tergantung pada konteks penggunaannya. Circuit adalah bagian bawah piston dalam mesin pembakaran dalam fungsi mengurangi gesekan antara piston dan dinding silinder, menjaga keseimbangan piston saat bergerak naik turun. Piston ring adalah komponen berbentuk cincin yang terpasang pada alur piston dalam mesin pembakaran dalam. Cincin piston berfungsi untuk menjaga kinerja mesin. Dengan rod atau batang piston adalah komponen dalam sistem hidrolik, pneumatik atau mesin yang menghubungkan piston dengan mekanisme luar seperti vertikal atau aktuator. Stopping box adalah segel pada poros baling-baling kapal yang mencegah kebocoran air laut ke dalam lambung dan mengurangi gesekan pada poros. Telescopic pipe adalah pipa yang dapat memanjang atau memendek untuk menyesuaikan aliran cairan, biasanya digunakan dalam sistem bahan bakar, bilas, atau pembuangan air. Crosshead pin adalah poros kecil yang menghubungkan crosshead dengan connecting rod, mentransmisikan gaya dari piston ke crankshaft. Crosshead bearing adalah
adalah bantalan pada crosshead yang mengurangi gesekan antara crosshead pin dan connecting rod, membantu pergerakan yang lebih halus. Crosshead guide adalah jalur yang membimbing pergerakan crosshead agar tetap lurus, mencegah gerakan menyamping yang dapat merusak komponen pada mesin. Crosshead slide, permukaan lintasan tempat crosshead bergerak bolak-balik, membantu mengurangi gesekan dan mendistribusikan beban secara merata. Connecting rod adalah batang penghubung antara piston dan crankshaft, mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan rotasi pada crankshaft. Crankshaft pada kapal adalah untuk mengubah gerakan piston menjadi rotasi untuk menggerakkan baling-baling. Crank pin bearing, bantalan di crank pin yang mengurangi gesekan antara connecting rod dan crankshaft, memungkinkan rotasi yang lebih halus. Crank web, bagian dari crankshaft yang menghubungkan crank pin dengan main journal, membantu menyimbangkan beban dan rotasi mesin. Main bearing adalah bantalan utama pada crankshaft yang menumpang dan memastikan putarannya tetap stabil dengan minim gesekan. Can case adalah penutup pelindung rantai dalam sistem transmisi untuk mencegah kotoran masuk dan menjaga pelumas tetap di dalam. Glass pocket well, roda gigi bebas yang menjaga ketegangan rantai, mengurangi putaran dan memastikan pergerakan rantai tetap stabil. Sprocket well camshaft adalah roda gigi yang menghubungkan crankshaft dengan camshaft melalui rantai atau timing belt, mengatur permukaan dan penutupan katup mesin sesuai siklus pembakaran. Bearing adalah bantalan yang mengurangi gesekan dan menumpang beban pada komponen bergerak seperti poros dalam mesin dan kendaraan. Fuel pump cam adalah bagian dari camshaft yang menggerakkan fuel pump secara mekanis, mengatur aliran bahan bakar ke mesin sesuai dengan siklus pembakaran. Hydraulic pump cam mengatur aliran fluida hidrolik dengan menggerakkan piston pada pompa untuk mengoperasikan sistem seperti kemudi dan winch. Air distributor pada kapal mengatur dan mendistribusikan aliran udara ke berbagai sistem kapal seperti ventilasi dan pengeringan. Tars bearing pada kapal adalah komponen yang menyerap dan menahan gaya dorong tars yang dihasilkan oleh poros penggerak kapal untuk mencegah kerusakan pada mesin dan memastikan poros berputar dengan lancar. Turning gear arrangement pada kapal adalah sistem yang digunakan untuk memutar poros utama mesin utama secara manual atau otomatis, biasanya saat mesin mati, untuk mencegah keausan dan memastikan poros tetap bergerak dengan lancar. Medial shaft pada kapal adalah poros yang menghubungkan mesin utama dengan propeller, mentransmisikan tenaga dari mesin ke poros penggerak. Stern tube pada kapal adalah bagian dari sistem poros yang terletak di bagian belakang kapal, menghubungkan intermediate shaft dengan tail shaft. Stern tube berfungsi untuk menampung dan melumasi poros serta mencegah air laut masuk ke dalam kapal. Pada kapal, komponen yang berputar untuk menghasilkan gaya dorong menggerakkan kapal melalui air dengan mengubah energi dari mesin menjadi gerakan. Rudder pada kapal adalah pengarah yang digunakan untuk mengubah arah kapal dengan memanfaatkan aliran air, biasanya terletak di bagian belakang kapal. Dan selanjutnya adalah penjelasan mesin 2 tak dan 4 tak.
Transfer stroke. Kami menyebutnya transfer stroke karena pada langkah ini terjadi pembinaan material. Awalnya piston bergerak dari TMA ke TMB. Hal ini menyebabkan pembesaran volume ruang bakar. Karena piston bergerak ke bawah, maka intake manifold akan terbuka, sehingga udara yang sudah didorong oleh turbo charge langsung masuk memenuhi ruang bakar. Power stroke. Langkah berikutnya setelah piston mencapai TMB, piston kembali bergerak ke atas. Saat piston bergerak ke atas, dinding piston akan menutup saluran intake manifold sehingga udara yang sudah memenuhi ruang bakar tidak bisa lagi memiliki akses keluar. Di sisi lain, pergerakan piston dari TMB ke TMA membuat volume ruang bakar mengecil. Pengecilan volume ini membuat tekanan udara yang ada di dalam ruang bakar semakin meningkat. Saat piston sampai ke TMA, volume ruang bakar akan sangat kecil sehingga suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar bisa sangat tinggi. Pada momen ini, injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang dipenuhi oleh udara bersuhu dan bertekanan tersebut. Hasilnya, solar langsung terbakar karena temperatur udara di dalam ruang bakar sudah di atas titik nyala solar. Hasil pembakaran solar ini yakni ekspansi yang mendorong piston bergerak ke TMB. Ketika piston bergerak ke TMB, katup exhaust membuka sehingga sisa gas buang memiliki akses keluar melalui exhaust manifold. Di sisi lain, ketika piston mulai mencapai TMB, intake manifold akan terbuka. Dorongan udara bersih dari intake akan mendorong gas sisa pembakaran keluar lebih cepat. Setelah itu piston kembali bergerak ke TMA dan pembakaran terjadi lagi. Begitulah seterusnya siklus mesin diesel 2 tak. Siklus ini menghasilkan satu kali pembakaran tiap putaran engkol sehingga RPM mesin bisa lebih stabil namun sangat boros. Dan ini adalah penjelasan mesin 4 tak. Langkah hisap berlangsung saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini, katup hisap terbuka, sehingga pembesaran volume ruang bakar akan menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Langkah kompresi berlangsung setelah langkah hisap di mana piston bergerak dari TMB ke TMA untuk memperkecil volume ruang bakar. Saat ini kedua katup, baik katup hisap atau buang, tertutup rapat sehingga pengecilan ruang bakar berimbas pada peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Langkah usaha terjadi di akhir langkah kompresi saat piston mencapai TMA. Pada titik ini, volume ruang bakar menjadi sangat kecil sehingga suhu dan tekanan udara ada pada posisi tingginya. Saat ini pula injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang diisi dengan udara bertekanan dan suhu tinggi. Hasilnya solar terbakar seketika karena suhu udara melebihi titik nyala solar. Hasil dari pembakaran tersebut berupa ekspansi yang mendorong piston bergerak ke TMB. Langkah buang berlangsung sesuai piston terkena ekspansi pembakaran. Piston mencapai TMB. Piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup buang terbuka. Gerakan piston ke atas, pengecilan volume akan mendorong gas sisa pembakaran keluar dari dalam ruang bakar menuju exhaust manifold. Setelah piston mencapai TMA, katup buang tertutup. Piston kembali bergerak ke TMB dan katup buang terbuka. Lalu siklus selanjutnya kembali berlangsung. Jadi kesimpulannya mesin diesel 2 tak dan 4 tak memiliki beberapa persamaan, antara lain memiliki piston yang sama bergerak naik turun, sama-sama menggunakan udara dan solar sebagai material pembakaran, sama-sama menggunakan daya ekspansi yang mendorong piston sebagai tenaga utama mesin, sama-sama menggunakan mekanisme engkol untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran sementara.